Salam sepak bola dengan Bung Risma. Rekan-rekan sekalian, apa pendapat rekan-rekan sekalian terhadap maraknya pemain diaspora yang memutuskan berkarir di Liga Indonesia? Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reinders, Dion Mark, Sen Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Reven. Jadi tidak sedikit pemain diaspora yang akhirnya memutuskan berkarir di Liga Indonesia. Apa pendapat rekan-rekan sekalian? Apakah ini satu hal yang positif bagi Liga Indonesia? Liga Indonesia akan terangkat kualitasnya dengan kedatangan pemain-pemain ini, atau sebenarnya ini adalah gambaran betapa buruknya pilihan karir dari pemain-pemain ini? Jadi rekan-rekan sekalian, saya bukannya menafikan atau mengesampingkan fakta bahwa Liga Indonesia terus berbenah. Ya, Liga Indonesia tidak seburuk yang dikatakan orang-orang. Liga Indonesia terus berbenah, meningkatkan kualitas. Sekitar beberapa tahun yang lalu kita tidak pernah terpikir bahwa di Indonesia, di Liga Indonesia diterapkan penggunaan VAR. Tetapi saat ini sudah digunakan penggunaan VAR. Artinya Liga Indonesia memang terus berbenah. Tetapi pembenahan yang dilakukan di Liga Indonesia ini menurut saya tidak menutup fakta bahwa Liga Indonesia masih bukan liga yang baik. Faktanya dalam ranking Liga Domestik Asia, Liga Indonesia masih berada di bawah Liga Thailand dan Liga Malaysia. Kalau di level Asia Tenggara aja Liga Indonesia masih kalah dengan Liga Malaysia dan Liga Thailand, terus kenapa pemain-pemain diaspora ini bela-belain balik ke Indonesia berkarir di Liga 1 Indonesia? Banyak pilihannya, banyak alasannya, karena pilihan gaji, pilihan menit bermain, tentu sah-sah saja buat mereka untuk menjadikan itu sebagai alasan. Tetapi dari sisi kita sebagai fans yang sangat antusias melihat karir pemain-pemain diaspora yang berkarir di luar negeri, yang membawa nama baik Indonesia, tentu sebenarnya kita berharap, khususnya bagi pemain-pemain muda, untuk terus mencoba berjuang di Eropa, mencoba memperjuangkan menit bermain. Eliano Reinders, Ivar Jenner, Dion Mark, Mauro Zylstra, pemain-pemain yang usianya relatif masih muda, ya, Rafael Struijk, Jens Reven. Andaikan saja mereka mencoba meniru apa yang dilakukan oleh Justin Hubner, Nathan Choaon, Ole Romeni, mereka walaupun saat ini menit bermainnya bisa dikatakan masih kurang, tetapi mereka terus berjuang. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain dan sudah mulai kelihatan hasilnya. Ya, Justin Hubner, Nathan Choaon cukup sering mendapatkan menit bermain. Jadi di usia yang semestinya mereka masih harus berada di pusat gravitasi sepak bola dunia, yakni di Eropa, mereka kok justru memilih berkarir di Liga 1 Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau memang di Eropa sudah tidak ada peluang untuk berkembang, ya, oke lah, silakan kembali untuk menimbang berkarir di luar Eropa. Tetapi menurut saya jangan terburu-buru ke Liga 1 Indonesia. Jangan terburu-buru balik ke tanah air. Coba jajah liga-liga di Asia yang kualitasnya jelas lebih baik daripada Liga Indonesia. Ada Liga Jepang, Liga Korea Selatan, Liga Qatar, Liga Arab Saudi. Bahkan kalau misalnya di liga-liga ini mungkin agak susah untuk masuk, jangan langsung memutuskan ke Liga Indonesia. Coba jalani dulu di Liga Thailand, Liga Malaysia, dua liga terbaik di Asia Tenggara. Jadi kalaupun ada keinginan untuk balik ke Indonesia, menurut saya timing yang paling pas adalah ketika pemain-pemain diaspora ini sudah menginjak usia 30 tahun ke atas. Ketika sudah mendekati usia pensiun, ya mungkin seperti Tom Haye, Jordi Amat, saya masih sangat bisa memaklumi pilihan-pilihan untuk mencoba menutup karir di Liga Indonesia. Pengalaman selama bertahun-tahun di Eropa ini akan bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk di-sharing pengalamannya kepada pemain-pemain di Indonesia agar mereka lebih siap kalau nanti tiba saatnya mereka yang gantian berkarir ke Eropa. Jadi rekan-rekan sekalian, semoga arus kedatangan pemain-pemain diaspora dari benua biru datang berkarir di Liga Indonesia cukup sudah. Semoga mereka betul-betul mempertimbangkan untuk memperjuangkan menit bermain, memperjuangkan karir mereka di Eropa. Kalau usianya masih berada di bawah usia 30, menurut saya itu adalah waktu di mana mereka masih harus memperjuangkan itu di luar negeri. Lain cerita kalau misalnya sudah mulai masuk ke usia pensiun. Demikian rekan-rekan sekalian, salam sepak bola.